dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem gerak para manusia. Yang pertama adalah pengertian dari sistem gerak. Nah, sistem gerak adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari persendian, otot, dan tulang yang bergabung membentuk rangka dan berguna untuk memberikan bentuk tubuh sehingga memudahkan manusia untuk melakukan gerakan dan aktivitas seperti berlari, berjalan, dan menari. Nah, alat gerak para manusia itu ada dua, yaitu alat gerak secara aktif dan alat gerak secara pasif. Alat gerak secara pasif itu berupa tulang, dan alat gerak secara aktif itu berupa otot. Nah, kemudian dalam rangka manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah bagian tengkorak atau bagian kepala, yang kedua adalah bagian badan, dan yang ketiga adalah bagian anggota gerak yang terdiri dari atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, pada bagian tengkorak itu tersusun dari tulang pipi yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Pada bagian badan itu terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, kemudian ada tulang rusuk, kemudian ada tulang dada, yang ketiga ada gelang bahu dan ada gelang panggung. Sedangkan pada bagian anggota gerak itu ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, kemudian fungsi rangka pada manusia itu ada 6. Itu yang pertama itu sebagai penegak tubuh, yang kedua sebagai pembentuk tubuh, yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot pada rangka, yang keempat sebagai pelindung bagian tubuh yang terpenting, yang kelima itu sebagai tempat pembentukan sel darah merah, dan keenam itu sebagai alat gerak pasif. Nah, kemudian ada persendian atau sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang yang berjumlah 2 atau lebih. Nah, sendi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sendi mati, dan yang kedua adalah sendi kaku, yang ketiga adalah sendi gerak. Nah, pada rangka tubuh manusia terdapat kurang lebih 200 tulang yang saling berhubungan. Nah, hubungan antar tulang itu disebut dengan sendi atau artikulasi. Nah, ketiga bentuk persendian itu yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yaitu sendi mati adalah persendian tidak memiliki celah sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, misalnya sendi antar tulang tengkorak. Kedua adalah sendi kaku. Sendi kaku adalah persendian yang terdiri dari ujung-ujung tulang rawan sehingga masih memungkinkan terjadinya gerak yang sifatnya kaku, misalnya antara ruas-ruas tulang sendi kaku. Berikut adalah sendi gerak. Nah, sendi gerak yaitu persendian yang terjadi pada tulang satu dengan tulang yang lain yang tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga terjadi gerakan yang bebas. Nah, sendi gerak ini terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, sendi engsel adalah persendian yang dapat digerakkan ke seluruh arah, contohnya pada tulang paha dan tulang betis. Kemudian ada antara tulang lengan dan tulang hasta. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang dapat digerakkan secara berputar, contohnya pada persendian antara tulang leher dengan tulang atlas dan persendian antara tulang hasta dan tulang penghubung. Kemudian ada sendi peluru, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke segala arah, contohnya persendian antara gelang bahu dengan tulang lengan atas persendian dan gelang panggung dan tulang paha. Kemudian ada sendi pelana, yaitu persendian yang dapat digerakkan pada kedua arah, contohnya pada ibu jari tangan, yaitu persendian antara tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan manusia.
yang tidak akan dapat melakukan pergerakan tanpa adanya otot, karena otot merupakan alat gerak aktif yang sangat penting bagi manusia. Nah, kemudian kita masuk pada otot. Nah, di dalam otot terdapat 3 macam jenis otot. Yang pertama itu adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, ciri-ciri otot polos adalah yang pertama bentuknya gelendong atau kedua ujungnya meruncing pada bagian tengahnya melengkung. Yang kedua mempunyai satu inti sel. Yang ketiga tidak memiliki garis melintang atau polos. Yang keempat bekerja di luar kesadaran, artinya di bawah perintah otak. Maka itu otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Yang kelima terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. Kemudian otot lurik. Otot lurik ciri-cirinya berbentuknya silindris. Yang kedua, tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Yang ketiga, mempunyai banyak inti sel. Yang keempat, bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu sering disebut sebagai otot sadar. Yang terakhir adalah terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Strukturnya seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling dan adanya percabangan sel. Sistem kerjanya tidak dapat bekerja berdasarkan kemauan kita, tapi dia dapat bekerja sesuai dengan detak dan gerakan jantung. Jadi otot jantung bentuknya seperti otot lurik dan proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu dia sangat spesial. Kemudian kita masuk pada gerak dan kerja otot. Nah, otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi sehingga akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung atau membesar. Karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan menarik atau terangkat. Nah, berdasarkan cara kerjanya, otot tersebut dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Nah, contoh otot yang bekerja secara antagonis yaitu otot bisep dan otot trisep pada lengan dan lengan bawah. Otot bisep adalah otot yang mempunyai 2 tendon atau 2 ujung yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Otot trisep adalah otot yang mempunyai 3 tendon atau 3 ujung yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Untuk mengangkat lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan berelaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Kemudian yang kedua adalah gerak sinergis. Gerak sinergis terjadi apabila 2 otot yang bergerak dengan arah yang sama. Contohnya gerakan tangan yang menengadah dan melengkung. Gerak ini terjadi karena kerjasama antara otot pronator terus bergerak dengan otot pronator quadratus. Contohnya lain gerak sinergis adalah gerak tulang rusuk akibat kerjasama otot-otot antara tulang rusuk ketika kita bernapas. Kemudian kita masuk pada jenis kemudian bentuk dan fungsi tulang. Nah, berdasarkan jenis dan fungsi tulang itu dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan. Ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur dan sifatnya lentur. Tulang rawan banyak terdapat pada tulang anak kecil. Mengapa terdapat pada tulang anak kecil?
Karena uh, karena pada anak kecil ketika lahir tulangnya masih kecil dan rawan sekali untuk patah. Kemudian terdapat juga pada orang dewasa, karena misalnya pada ujung tulang rusuk, laring, trakea, bronkus, hidung, telinga, dan antara ruas tulang belakang. Nah, sehingga yang terjadi apabila anak kecil mengalami patah tulang, tulang tersebut akan cepat menyambung kembali, berbeda dengan tulang orang dewasa yang tidak bisa menyambung kembali karena tidak ada pertumbuhan dan perkembangan di situ. Kemudian adalah tulang keras. Tulang keras dibentuk adalah oleh sel pembentuk tulang atau yang disebut dengan osteoblast. Nah, ruang antar sel tulang keras ini juga mengandung banyak zat kapur. Kemudian ada sedikit zat perekat, dan karena dikatakan tulang keras maka sifatnya sangat keras. Nah, tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Nah, contoh tulang keras yaitu tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang selangka. Kemudian kita masuk pada bentuk tulang. Nah, menurut bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Nah, tulang pipa bentuknya bulat seperti pipa, kemudian panjang dan bagian tengahnya berongga. Contohnya yaitu tulang paha, tulang lengan atas, tulang jari tangan, yang fungsinya berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Kemudian tulang pipi, yang kedua adalah tulang pipi, bentuknya pipi atau gepeng. Contohnya pada tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk. Dan tulang ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian ada tulang pendek dan bulat. Contohnya ruas-ruas tulang belakang dan pergelangan tangan, ruas-ruas pergelangan kaki, yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian kita masuk pada kelainan pada tulang dan otot. Nah, kelainan pada tulang atau rangka itu disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya karena kelainan yang dibawa sejak lahir, infeksi penyakit, kemudian karena faktor makanan, atau kebiasaan atau posisi tubuh yang salah. Nah, contoh dari kelainan pada tulang yaitu pada kifosis, ada kifosis, skoliosis, lordosis, rakitis, dan polio. Kemudian jika kelainan pada otot dapat diakibatkan karena adanya gerak dan kerja otot, misalnya lewat kelainan misalnya tetanus, atrofi otot, kaku leher, kemudian ada kram dan keseleo atau terkilir. Ya, demikian presentasi saya tentang sistem gerak pada manusia, dan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Terima kasih.